Soalnya kan banyak kayak di dating app, maksudnya kayak bahkan suami orang gitu, nggak tahu dihipnotis kali ya. Akhirnya aku transfer sebesar Kita nggak pernah match kan? enggak. Oh enggak ya, oke. Sebelumnya udah berapa lama main dating apps? Sebenarnya dulu pernah sih sekitar tahun 2019, tapi habis itu karena dapat pasangan ya udah aku stop kan. Nah tahun lalu tuh aku putus. Jadi bulan Juli deh, itu aku mulai download lagi tuh. Itu dapat pacarnya dari dating apps atau? Enggak. Oh, jadi bulan Juli kemarin baru mulai lagi ya? Oke. Kalau kamu masih main nggak? Jujur sih enggak. Enggak ya? Udah dapat pasangan? Oh udah. Kalau nanti kita bisa saling lihat, kamu bisa lihat apa namanya ciri-cirinya dari apa yang aku pakai sekarang. Gitu. Kok bisa dapat pasangan dari situ? Kenapa bisa? Ya jujur sih aku main dating apps itu udah lumayan juga ya. Lama? 2019 pernah download, rekomendasiin temen, nyoba. Cuman karena waktu itu belum terlalu interest. Akhirnya karena efek pandemi, circle makin sedikit, ruang lingkup terbatas, akhirnya coba download lagi dan akhirnya match sama salah satu yang jadi akhirnya pasangan saya sekarang. Oke. Tapi itu maksudnya kalian ngobrol lama nggak? Biasanya kan karena banyak pilihan ya di dating app tuh, iya. kayak jadi gampang bosen terus apa ya? Karena terlalu banyak pilihan jadi kayak biasanya ketemu terus habis itu ghosting gitu nggak sih? Tergantung sih sebetulnya. Kalau ghosting sih, kalau dari aku sendiri sih nggak begitu ya, karena memang awalnya memang kalau misalkan nggak jadi pasangan ya jadi temen aja gitu. Karena memang kita bisa sharing, entah itu bisa jadi rekan bisnis ke depannya, bisa juga nanti ya apapun itulah nanti jadi hal-hal yang berdampak positif gitu. Jadi kalau ghosting sampai sekarang sih enggak ya, mungkin masih kita masih ada follow-followan, masih kontak, cuman ya terbatas aja gitu. Oke, kamu mutusin nikah sama dia tuh setelah kenal berapa lama? Ya oke. Jadi memang aku match sama pasanganku sekarang itu di bulan Desember tahun 2020. Ya. Setelah itu kita ajak ketemuan pertama kali, first met, itu di tanggal 26 Desember. 26 Desember, oke. Ya jadi kita pokoknya dari match awalnya, setelah itu 26 Desember kita ketemu. Karena aku melihat ada sisi positifnya, setelah kita ngobrol, akhirnya tanggal berikutnya di tanggal 27 aku putusin buat datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, aku kemudian ngobrol sama orang tuanya, dan setelah itu ya kita mungkin dari situ udah memulai hubungan yang lebih serius, kayak gitu. Jadi memang jangka waktunya nggak begitu lama ya, bisa terbilang 2 minggu dari pertama kali kita match, gitu. Tapi kok bisa seyakin itu? Oke. Kenapa bisa seyakin itu? Ya karena memang ya pertama dilihat dari cara dia ngobrol sama aku gimana gitu kan, nyambung aja sih. Nyambung, dan nyambungnya itu lebih ya udah ini kayak tipe gue banget, dan ada lebih ke arah ya mungkin dia memang udah bukan waktunya main-main, dan sama satu visi, intinya ke situ. Oke. Gantian dong, boleh nggak? Boleh. Gantian ya? Iya. Dingin
grogi. Tarik nafas. Takut salah ngomong nanti, takut di rumah. Waduh. Oke. Tadi Juli ya, Juli download lagi. Dari 2019 kemudian Juni ini, kira-kira ada pengalaman apa di dating apps? Apakah happy juga kayak yang cerita aku tadi? Enggak, bad banget sih. Oh iya? Iya, sebenarnya aku download itu mungkin karena niatnya ya. Karena niat aku cuma iseng aja gitu, kayak feeling lonely aja sih. Kalau kamu kan emang nyari istri gitu ya. Makanya mungkin yang ketarik itu ya cewek-cewek yang baik. Nah, aku karena hanya butuh temen ngobrol. Sebenarnya yang match tuh banyak. Terus ngobrol dikit, terus kebanyakan pengen move WA kan, terus aku nggak mau. Biasanya kalau udah kayak gitu aku udah nggak lanjut obrolannya. Nah habis itu entah kenapa ada satu cowok nih, dia bilangnya tinggal di Bandung. Nggak tahu nih aku sama dia kenapa ngasih WhatsApp, nggak tahu kenapa. Ya udah habis itu ngobrol. Kamu mending ya 2 minggu, aku cuma mungkin 1-2 hari tuh, cuma emang intens dan ngerasa cocok gitu kan. Dia bilang dari anggota, ini boleh nggak sih nyebut? Nanti aku sensor. Terus pernah tinggal di daerah aku, dan dia emang tahu banget daerah tempat tinggal aku gitu kan. Jadinya aku percaya, terus dia ngasih kayak foto segala macem. Yang bikin aku tuh percaya gitu kan. Terus dia bilang mau ke daerah sana sekaligus mau silaturahmi sama seniornya lah gitu kan. Sekaligus nemuin kamu sambil ketemu orang tua kamu juga gitu. Oke, yaudah aku besok pagi OTW ke sana kata dia gitu kan. Ya udah kata gitu. Besok bangun pagi ya. Oke. Nah terus pas pagi dia ngabarin tuh. Kalau dia OTW, ya udah dikasih pap segala macam. Nah dia OTW-nya tuh sama tetangganya tuh kayak apa sih? Ikut dia sampai ke daerah Cikarang gitu. Rumahku kan di Tangsel. Lumayan ya. Ya udah. Nah habis itu dia nyampe tol nih ceritanya. Sampai tol dia pap katanya macet banget, bla 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 gitu deh. Terus habis itu dia ini modusnya adalah lupa isi etol gitu kan. Nah ya aku awalnya nggak gimana ya, nggak mikir yang gimana. Terus dia minta bantu transfer tuh isiin etolnya, karena dia bilang aku nggak ada saldo, cuma bawa cash, dan tetangganya pun sama gitu. Itu kayak nggak tahu dihipnotis kali ya. Pokoknya dia aku awalnya nggak mau ngasih kan, tapi dia nelponin mulu, udah kayak sebenarnya udah kelihatan sih dari situ harusnya, tapi aku masih nggak ngeh gitu loh. Akhirnya aku transfer sebesar, awalnya dia minta 300 sih. Ya udah aku karena aku orangnya nggak tegaan, jadi aku transfer lah. Abis itu udah ditransfer. Dia nggak kita udah nggak chatan. Abis itu dia ngubungin lagi, minta tolong lagi, katanya aku salah isi kata dia gitu kan, bisa nggak kamu transfer lagi. Aku nolak, tapi ya gitu dia nelponin mulu. Akhirnya aku angkat dan pokoknya mohon deh. Ya udah akhirnya aku transfer lagi. Lu bodoh banget sih. 300 deh seingat aku, jadi 600 kan. Nah udah nih abis itu nggak ada kabar lagi. Terus aku nanya dong udah nyampe di mana, kata dia gitu kan. Pokoknya dia tuh lama deh nggak bales. Terus tiba-tiba dia minta transfer lagi, pokoknya aku lupa. Pokoknya nilainya tuh total 1 juta, aku ingat banget. Ih bodoh banget. Tapi dia akhirnya nggak nyampe ke rumah aku. Hilang? Terus aku tanya dia, aku di Cikarang kata dia. Capek banget. Jadi numpang istirahat dulu di sini di rumah si tetangganya itu. Bilangnya gitu kan. Ya udah besok pagi kebetulan aku ada job kan di daerah Pik.
yaudah besok pagi aku sekalian jemput kamu ya, sekalian balikin uangnya gitu kan, kata dia. Nanti aku lebihin, kata dia gitu kan. Pas pagi ya masih chat kita, terus sampai siang masih sih. Nah pas balik itu udah aku tanya dong, mana, katanya mau jemput, gue gituin kan. Apa dia bilang nggak bisa, ban aku bocor bla bla bla. Di situ minta transferin lagi. Oh my god, di situ aku baru nggak, kayaknya ada yang nggak beres deh ini. Terus aku udahlah, aku udah nggak minat lagi nih buat ketemu, kataku gitu kan. Karena udah males banget. Yang penting duit aku deh transfer balik, gue gituin. Udah dia banyak alasan, habis itu diblokir. Oh iya, wah. Iya kan udah penipuan banget kan di situ. Iya. Kayak anjir. Sumpah kesel banget. Itu di jalan sampai nangis tau. Kayak yang kesel, marah. Gila banget sih. Itu parah sih. Iya, serem. Trauma. Jadi trauma aja. Iya. Waktu itu kenapa? Kan mungkin pasti banyak dong pilihan. Ya kan, kalau ketika kita swipe right, swipe left, pasti ada beberapa tipe-tipe cowok. Nah, salah satu yang membuat kamu tertarik untuk swipe right sampai akhirnya ketemu sama oknum ini, gimana kriterianya waktu itu? Karena dia good looking kali ya. Ya nggak bisa bohong sih, kita juga memang awalnya cari yang bagus dulu. Bagus dulu. Iya, tapi sampai aku ngasih nomor WhatsApp-nya tuh aku juga nggak tahu sih kenapa bisa ya. Oh, oke. Karena emang sebenarnya aku main itu tuh kayak dalam kondisi yang super galau gitu loh, nggak stabil gitu, jadi nggak bisa pakai logika secara benar menurut aku gitu. Oke. Kalau kamu pernah nggak? Pengalaman apa nih? Kamu ngalamin yang baik-baik aja ya? So far selama aku main, hal-hal positif aja sih yang aku dapat gitu. Ya aku juga ngejaga perasaan orang kan, ketika memang kurang oke nih atau merasa kurang nyaman, ya mungkin fair-fairan aja gitu. Kita ngomong gitu, kita ketemu. Daripada nanti kita terlalu jauh atau salah satu ada yang berharap, ya mungkin kita fair-fairan aja gitu. Karena toh niatan awal juga kan memang aku nyari yang serius gitu. Dan kalaupun memang gak serius, bisa menjadi rekanan gitu atau menjadi teman. Iya benar. Ya dari situ ya udah gitu. Kita fair aja gitu. Dan aku juga nggak terlalu memberikan terlalu banyak harapan gitu. Ketika pertama kali ketemu pun ya yang biasa aja ya? Biasa aja gitu. Okay. Pertama biasa aja, dan ya udah kita utarakin maksud dan tujuannya. Karena terlalu banyak pembicaraan atau terlalu banyak gimmick sampai akhirnya takutnya kan nanti ada salah satu pihak yang merasa dikecewakan seperti Iya benar-benar. Kayak gitu aja sih. Terus menurut kamu ciri-ciri orang yang baik di dating app kayak gimana? Pertama, jadi memang ciri-cirinya ya selain ini ya, selain minat dari aku ya. Kalau minat kan mungkin ya itu kan terlalu subjektif, penilaian orang masing-masing. Mungkin ada yang milih karena cantik, tinggi atau apa. Ya mungkin dari niatnya dia masang bio-nya itu seperti apa gitu kan. Karena kan kalau memang itu orang serius, mungkin dari bio-nya itu udah menyebutkan terkait dengan dia kuliah di mana gitu, kemudian dia kerja apa, dan juga kriterianya dia itu seperti apa gitu. Menurut aku nggak ngejamin sih. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, oke. Soalnya yang ditemuin ya kayak gitu deh. Udah detail tapi endingnya malah sama aja kok. Kacau ya? Nggak, maksudnya malah kayak yang contohnya dia kelihatan lah cowok yang maksudnya kayak cuma ada yang mau FWB lah segala macem gitu. Ya memang. Jadi nggak ngejamin tuh naruh bio sebanyak itu. Sedetail itu ya? Iya. Oh oke, ya. Ya. Gimana? Sama lagi. Karena memang nggak tahu ya. Aku nggak mau terlalu menjudge cowok itu memang punya arah ke situ. Tetapi memang kebanyakan kalau yang perempuan itu mereka menaruh bio tuh ya memang orang-orang yang memang serius gitu.
Ya sejauh ini sih beberapa kali aku match ya memang benar itu apa yang dia tulis, apa yang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi memang aku juga sering swipe live itu ketika dia tidak menaruh bio dengan jelas ataupun memang dia sudah menaruh, mungkin ada beberapa yang menaruh bio dengan jelas tapi pada saat percakapan ini ada sesuatu yang janggal nih, ya udah akhirnya ditinggalin gitu aja. Itu ceweknya naruh bio-nya gimana? Nyari yang serius gitu? Oh enggak sih. Enggak sih. Kalau yang nyari serius ya itu diri aku sendiri sih. Oh kamu nulis gitu? Nulis. Oh, nulis. Ya itu. Memang kan salah satu alasan kenapa aku main dating apps itu ya pertama karena memang circle udah makin sempit gitu. Yang kedua usia udah makin terlalu udah makin mature. Sampai akhir keputusan apa gue mungkin coba kali ya main dating apps gitu, barangkali jodoh gue di situ, atau mencari jodoh gitu, kita bisa lewat jalan apa aja gitu, kayak gitu. Berarti menurut lu ada ya yang serius? Ada kok, tapi kayaknya cuma 1%. Enggak juga, sisanya nothing. Enggak juga. Pada dasarnya sih balik lagi sih gimana kita pembawaannya sih. Ya ketika match juga kan kalau memang itu orangnya baik dan secara personality dinilai udah nyaman sama kita, ya mungkin nanti endingnya kan ke arah serius kan, ya nggak? Tapi biasanya ngobrolnya kan matchnya pasti banyak kan. Terus apa iya semuanya intens? Oh enggak. Ya ada beberapa yang memang abis say hello kemudian udah gitu aja. Gue juga pernah mungkin di ghosting gitu. Tapi ya udah ya, gue sih orangnya nggak banyak ambil pusing ya, karena memang ya udah mungkin ada yang lain. Iya kan itu kan fungsi dating apps kan untuk apa namanya, mencari opsi lain gitu. Gitu. Gantian ya. Ya udah. Nah, tadi kan pengalaman buruk tuh. Sebelumnya pernah ketemu sama orang lain di dalam dating apps itu? Apa hanya itu yang berusaha untuk ketemu tapi pada akhirnya malah dikecewain? Itu aja sih. Terus Cuman langsung aku uninstall. Uninstall, udah kapok. Kayak hopeless. Apa ya? Kayaknya nggak ada yang bener sih di dalam situ, maksudnya. Kayak cuma cowok-cowok iseng aja sih. Kayak kalau yang serius ya itu tadi cuma beberapa persen aja, dan emang kebanyakan gini kan, dari obrolan aja kan sebenarnya ketahuan ya. Iya. Ya nggak ada yang baik. Kayak cuma iseng gitu, atau akunya yang nggak bisa menilai kah? Mungkin. Ya kalau dibilang soalnya nggak gini. Iya gimana? Nggak mungkin kan kamu ngomongin aku serius bla 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 gitu, nggak mungkin kan dari awal malah mencurigakan kalau kayak gitu. Oh justru curiganya? Emang harusnya gimana? Kalau aku justru dari awal udah to the point. To the point mau serius gitu. Iya, dari awal yang bahkan masih ada chat aku sama yang pasangan aku sekarang, yang pertama kali kita match di dating apps itu masih aku simpen. Dan ketika aku kemarin baca lagi, ya memang dari awal aku udah bilang aku pengen punya hubungan yang lebih jauh gitu. Aku nggak pengen main-main, melihat usia aku udah segini. Karena kan aku orangnya tipikal orang yang berplanning banget kan. Umur segini nanti insya Allah langsung dikasih keturunan, jadi otomatis jarak aku sama anak aku nggak beda terlalu jauh, sehingga nanti bisa ngedampingin kalau kita dua-duanya sehat, bisa ngedampingin sampai ya itulah dari planning itu. Cowok nggak bisa dipercaya. Iya. Kata-katanya gimana ya? Meragukan kayak. Ya memang kan di awal ya kan memang nggak semuanya langsung ketika mengutarakan kesempatan langsung deal kan? Iya, tahu. Cuma kan lagi-lagi pembuktian nggak sih kalau cuma ngomong kayak basi nih cowok gitu loh. Banyak bednya sih. Tapi aku sih kurang setuju juga sih kalau misalkan yang semuanya main dating apps itu cowok itu pada akhirnya adalah orang-orang yang punya niatan untuk ke arah hal-hal yang negatif. Enggak kok, ada beberapa temen aku juga yang sampai sekarang akhirnya masih pacaran gitu. Ada married juga, ada yang sampai married. Bahkan udah mau punya anak sekarang. Berarti lu pacarannya nggak lama? Pacaran nggak lama. Nggak lama.
jadi itu ya gitu terus Apa? nah kira-kira ketika kamu udah mengalami pengalaman buruk kayak gini nih, kemudian kamu mencoba mencari pasangan di circle yang lain dan kemudian gak dapet, kamu bakal punya pikiran lagi nggak untuk download lagi kemudian kayak gitu? Karena jujur li sih dating apps ini ngebantu aku sih sampai akhirnya aku menemukan pacar aku gitu. Enggak sih, aku belum download lagi. Iya maksudnya kayak someday gitu ketika aduh kok susah gitu. 10% kemungkinan. 10% ya kalau dengar dari cerita aku kan mungkin aja gitu kan ada perubahan pikiran. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalaupun download lagi, yang penting agak aware aja sama red flag-nya gitu. Iya itu sih memang paling Iya, penting. terus kayak gitu sih, maksudnya lebih hati-hati aja sih. Kayak kan udah tahu nih, oh kayak gini udah nggak bener. Pokoknya kalau feeling udah bilang enggak berarti jangan dilanjut. Kayak gitu. Sebetulnya sih ada tips ya, Apa tuh? ada trik ya. Ketika kita match sama orang tuh, ya selain tadi tuh kan, selain penilaian subjektif kita terhadap kriteria yang kita mau, yang pertama memang tadi kan aku udah nyebut dari tulisan bio, dia sudah jelas. Kemudian satu, ketika ya nggak apa-apa sih menurut aku untuk pick up line atau move ke nomor WhatsApp. Nah kita coba tracking melalui aplikasi pencari nama gitu loh. Oh, I see. Iya, salah satu aplikasi itu. Nah, aku profiling dari situ. Kemudian kita coba googling nama itu. Oh, googling juga ya? Googling. Aku kadang Iya, jujur. Oh iya, aku lupa nih ngasih tahu. Aku sebelum akhirnya mutusin buat, oke, kamu orangnya gitu. Aku googling profiling. Ini siapa nih, bener nggak nih? Kayak gitu. Ya selain itu tadi kan, ya memang kita namanya stranger, sama-sama stranger, ya harus tahu juga gitu, profiling juga dari situ. Ya udah profiling, habis setelah profiling ya udah kita teleponan. Dari situ kan mungkin ada cerita, ngebangun cerita. Nah dari ngebangun cerita kamu pasti bisa nilai dong gitu. Ah nih orang begini, ini orang ini, nih bener nih orangnya nih kayak gini gitu. Iya benar. Aku malah bodohnya jarang. Aku nggak tracking loh. Googling enggak, terus nyari nomor dia enggak. Iya. Terus pernah sih kayak minta Instagram. Aku nggak main Instagram. Gak main? Dia bilangnya gitu. Sebenarnya kayak Oh. nggak tahu. Itu sih udah ini banget sih, nggak mungkin banget kan sebenarnya gitu. Ya. Tapi nggak tahu kenapa saya terlalu polos. Ya memang. Terus apa lagi? Iya. Selain ya tadi medsos juga penting sih. Itu poin penting sih medsos. Karena memang zaman sekarang siapa sih yang nggak main medsos gitu? Apalagi generasi kita kan. Iya bener-bener. Iya kan? Medsos. Iya kalau bagusnya gitu, aku sampai kasih LinkedIn aku loh. Main. Iya. Sampai kasih LinkedIn. Iya bener-bener. Iya. Karena ya menurut aku LinkedIn itu udah apa namanya, salah satu kunci gitu. Salah satu kunci di mana dia udah nggak bisa lagi buat fake gitu. Iya benar. Di situ kan nanti ada circle-circle-nya kan, dia berhubungan sama siapa gitu. Kalau memang itu masih satu kampus dan ternyata bener dia kuliah di sini, kemudian circle di LinkedIn itu memang satu kampus, habis itu dia kerja di perusahaan ini, terus kemudian masih ada satu, nah itu berarti betul kan? Iya. Apa harus kita ketemu gitu? Kayak gitu sih. Kalau aku. Terus kamu kan pernah ketemu beberapa ya kayaknya? Iya. Terus jadi berteman? Yep. Istri kamu nggak apa-apa? Ya, so far nggak apa-apa sih, selama ya akhirnya kita tahu peran masing-masing kan. Dalam artian ya udah gitu. Ketika memutuskan udah ya udahlah. Sekarang peran gue udah bukan kayak dulu lagi gitu. Ketika gue lajang, gue bisa mencari siapa aja gitu kan. Apalagi dibantu dengan dating apps gitu. Ketika udah jadi peran yang lain, jadi seorang suami dalam hal ini, ya udah gue menjaga perasaan istri. Kemudian kalaupun memang kita ketemu ya
Mungkin istri juga harus lebih tahu gitu. Ya komunikasi saling terbuka aja sih. Tapi yakin nggak akan selingkuh? Kan masih kontekan. Enggak. Maksudnya kontekan juga nggak terlalu intens gitu. HP pun paling selain grup kantor penuh ya, paling isinya cuma buat main game doang. Soalnya kan banyak kayak di dating app. Maksudnya kayak bahkan suami orang gitu loh. Ya. Itu gila sih. Nggak tahu kalau cewek ya? Iya. Ada nggak? Nggak tahu deh kalau itu. Karena ya itu tadi. Kalau aku sih sendiri ngelihat ketika match itu ya nggak pernah nemu yang aneh-aneh sih sebetulnya. Semuanya beruntung banget hidupnya. Ya bukan ya itu tadi sih, karena faktor luck. Yang kedua ya kita dalam menilai orang di dunia media sosial ya harus lebih bijak aja sih. Kayak gitu, bukannya dalam hati maksudnya menggurui ya, cuman memang itu sih rambu-rambu yang kemarin sempat aku pegang ketika bermain dating apps gitu. Kayak gitu. Terus ada pengalaman menarik lain nggak? Pengalaman menarik lain? Apa? Ya pengalaman menarik sih selain yang tadi tuh ya, akhirnya match sampai akhirnya sekarang insya Allah langgeng ya. Pernah juga apa ya? Ya paling so far biasa-biasa aja sih, nggak sampai bisnis. Oh nggak sampai bisnis, belum sampai ke arah situ ya. Oh enggak. Belum sampai ke arah situ. Tadi kan kamu ini ya, apa namanya, ada pengalaman buruk ya? Mungkin bisa sharing gitu terkait dengan apa sih yang harus orang lakuin ketika mendapat pengalaman buruk di dating apps, atau ya seperti cerita kamu tadi gitu. Gimana caranya supaya nanti menghindari adanya penipuan nanti itu tadi? Gimana tuh? Kalau penipuan aku kan uang ya, bukan. Soalnya aku pernah dengar itu penipuan ada juga yang di luar itu. Dan kalau penipuannya kayak aku sih bisa banget kalian tuh lapor ke polisi itu minta, tapi ini nggak ngejamin sih. Aku juga beruntung sih termasuknya. Jadi ke polisi terus minta surat pengantar gitu untuk diserahkan ke pihak banknya untuk melakukan pemblokiran ke nomor rekening si penipu tersebut gitu. Tapi pertama telepon aja ke pihak banknya. Kalau misalkan terkena penipuan, apa aja sih yang harus diserahkan gitu, dokumen apa aja gitu. Nah di situ biasanya KTP, terus surat kronologi, sama surat polisi sih kuncinya itu. Kalau kamu udah dapet itu, pihak bank pasti bakalan bantu kamu gitu. Nah aku langsung diproses sih. Langsung? Maksudnya sama pihak banknya dia kooperatif banget. Aku langsung ditelepon sama dia, maksudnya ditunggu ya surat polisiannya gitu. Ya terus besoknya langsung disambungin ke si penipu tersebut. Ya sempat keputus, ditelepon lagi akhirnya, tapi sempat nyambung sih. Terus akhirnya disuruh nyelesain berdua sih sebenarnya. Nah di situ kalau aku sih agak rumit juga sih, dia nggak mau langsung, kan sebenarnya permasalahannya cuma dia tinggal balikin uang aku aja kan. Nah kalau di situ dia nggak mau langsung, dia maunya tapi itu kan dia bilangnya ini rekening, jadi yang nipu aku itu teman dia, itu rekening orang lain gitu istilahnya. Ya nggak mau tahu orang transfernya ke situ kok, gituin kan. Oh ya udah kata dia, udah tuh nggak ada kabar. Aku juga nggak mau ngejar dia ya, karena lagian udah diblokir gitu kan. Dia sampai mau ini berarti di dalamnya ada dananya dong istilahnya gitu. Habis itu dia ngontek lagi, bisa nggak ketemu, kata dia, kita urus bareng. Sorry ya, bukannya aku nggak bisa, ntar gue dibunuh atau gimana kan nggak tahu. Iya betul. Udah tahu dia penipu istilahnya gitu kan. Itu sebenarnya gampang kok aku gituin, kamu tinggal transfer aja, nanti tinggal aku unblock kok gituin. Aku bilang ke pihak banknya. Oh ya udah deh, abis itu pokoknya dia banyak alasan banget, tapi akhirnya ditransfer sih untungnya. Oh udah dibalikin? Udah. Oh dan dibuka? Udah dibuka. Sebenarnya aku suruh nyerahin dokumen tapi belum, tapi udah dibuka sih sama pihak banknya. Dan sekarang ya udahlah ya gitu ya. Iya. Nah mungkin ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan kamu nemu
sampai akhirnya tadi ketemu pengalaman buruk itu, ciri-ciri orang itu kayak gimana gitu? Menurut aku ini sih, dia terlalu agresif nggak sih? Cara chatnya ya? Iya, maksudnya terlalu menggebu, pengen contohnya ketemu kamu gitu. Padahal kalau 1-2 minggu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau misalkan 1-2 hari, better kamu pertimbangin lagi. Terus apa ya? Dia ini nggak kayak tipe yang ngomongin kayak itu juga red flag banget sih, better dihindarin. Oke. Terus sama apa lagi ya? Pokoknya itu sih, 2 itu sih. Pokoknya yang ngarah ke itu menurut aku nggak banget. Iya, tapi kalau misalkan pengen ketemu ya, pengen cepet-cepet, maksudnya menggebu-gebu tadi kan, kayak aku kurang setuju deh. Kenapa? Mungkin ya karena aku juga, karena aku kan yang tipe menggebu-gebu nih, pengen ketemu nih gitu. Ya lu tapi nggak mungkin kan sehari 2 hari langsung. 2 hari waktu itu. Oh 2 hari, Cepet kok. oke. Berarti emang tergantung orangnya sih. Iya, maksudnya mungkin boleh lah kita minta ketemu gitu kan. Cuman di tempat rame mungkin gitu. Iya. Di tempat rame dan ya setiap pertemuan pokoknya di tempat rame gitu. Usahakan jangan yang di tempat yang aneh-aneh atau yang tempat sepi Iya. gitu. Terus jangan sama ini, kalau yang first date ngajak ke bioskop itu jangan. Iya. Mungkin bisa dihindari dengan cara kayak gitu ya. Karena memang mungkin aja kan kalau dia memang semangat untuk ya kayak contohnya kayak aku kan. Semangat nih untuk menjemput jodoh. Ya mau nggak mau daripada dipatok orang lain ya kan. Iya. Ya udah langsung aja. Kalau bisa ketemu ya ketemu hari itu gitu. Cocok lanjut, nggak cocok udah gitu Kalau ya. iya cocok lanjut, kalau nggak cocok ya itu tadi bisa jadi temen kan. Iya, tapi jarang sih menurut gue. Ada kok, ada. Masih ada. Pasti ada. Halo. Iya. Mega. Oke. Kita nggak pernah match kan? Enggak. Oh enggak ya, oke. Kayaknya enggak. Kalau dari suara kayak pernah gimana ya? Jadi gimana? Kapok ya? Gue ya. Oke. Kalau lu enggak sih kayaknya. Ini. Bahkan sekarang udah ada anak. Oh iya. Iya, udah setahun. Gemoy lagi. Ada yang beruntung, saya yang tidak. Iya. Gitu. Oke. Apa? Misal pertanyaan nih. Dari kakak berdua nih, rekomendasiin nggak buat orang lain main dating app? Kalau dari gue, cobain. Selama masih jomblo, yang kedua belum secara circle sempit, cobain. Siapa tahu dari situ, ya itu tadi, selain jodoh bisa jadi temen. Kayak gitu. Bisa jadi juga kan dari temennya, bisa jadi ke temennya lagi. Ya pokoknya memperbanyak jaringan lah. Cobain pokoknya. Aku boleh sih dicoba, tapi tetap hati-hati itu sih, tetap aware. Pokoknya hati-hati sih. Ya berpikir positif baik, tapi di situ nggak semua orang baik soalnya gitu. Jadi boleh main, silahkan aja. Terutama ya benar yang jomblo. Cuma ya buat cewek-cewek terutama hati-hati aja di situ gitu. Tapi dari mengenal Kak Oki tadi, kakak makin pengen download atau biasa aja? Tetap enggak sih. Yakin? Gue sampai nikah sih. Nggak tahu ya ke depannya, tapi untuk saat ini enggak beneran enggak. Kayak belum enggak deh. Enggak deh. Oke Kak, ini terakhir. Ini Iya. ini maksudnya gimana? Iya, bisa saling dibacain. Yang atas sendiri Kak. Pesan yang ingin kamu bagikan ke teman bicaramu. Iya. Dari siapa? Masing-masing. Siapa? Lu dulu? Oke. Ya,
intinya gue ngerasa memang apa yang lu alamin sebelumnya itu mungkin membawa sebuah memori yang mungkin gak bakal bisa dilupain. Cuman itu tadi, ada rambu-rambu yang memang ya lu juga punya kan sebetulnya. Iya. Ketika untuk match sama orang lain itu seperti apa kayak gitu. Ya mungkin bisa salah satu langkah ketika memang udah mentok, ketika merasa kesepian dan butuh teman, apalagi teman hidup, ya mungkin bisa dicoba melalui dating apps itu. Yang ada salahnya gitu. Ya, memang sampai akhirnya ada filmnya kan terkait dengan apa efek negatif, tapi itu kembali lagi gitu. Jangan terlalu akhirnya kita bucin dalam tanda kutip ya. Ketika mengenal seseorang yang stranger gitu. Tapi ya kedepankan juga logika. Ya itu aja sih. Kalau aku, apa pesannya? Nggak ada sih, dia udah bagus banget sih. Maksudnya positif, iya. Terus maksudnya apalagi dia cowok kan, istilahnya kayak lebih tahu lah apa yang mau dia lakukan daripada saya. Gitu. Udah sih, good. Ada yang mau ditambahin Kak? Udah. Yes, Tadi yang ditulis bisa saling dilihatkan. Sorry, gue nggak begitu. Bisa, ya itu gue orangnya tipikal orang yang ya udah. Dari Kavi dulu, dari Kavi. Oke, pertama lugu ya. Sorry nih. Iya nggak apa. Gue nilai lu lugu karena yang tadi itu kan. Udah ya baru kenal tiba-tiba langsung bucin, terus sampai akhirnya lu coba transfer aja gitu. Kayak gitu sampai jadi pengalaman buruk. Kayaknya bodoh sih. Gitu. Berarti ya beda tipis. Ya enggak sih, gue nggak mau menyebut itu ya. Enggak. Intinya itulah. Oke. Ya itu. Gantian atau? Langsung. Yang kedua emosional. Ya, emosional. Sekali lagi ketika tadi gue denger cerita dari lo kan, pengalaman ini nggak bakal bisa dilupain ya. Sampai akhirnya lu benar-benar kecewa dan akhirnya ngebuat sebuah statement bahwa say no buat yang namanya dating apps itu. Ya memang ketika mungkin kalau gue di posisi kayak lo juga akan ada semacam emosional itu sendiri. Tetapi itu kan balik lagi, nggak semuanya seperti itu. Itu adalah oknum ya kan. Karena itu kan mungkin bisa jadi pembelajaran. Mungkin nanti kedepannya jika main lagi ya udah ada rambu-rambunya. Yang ketiga kemudian nggak tahu gue kenapa bisa nulis ini. Tapi gue kayak ngebayangin gitu loh, kayak ngebayangin dia memang lagi fase-fasenya galau, terus tiba-tiba coba main dating apps gitu. Kayak random gambling itu tanpa ada persiapan ya udah deh. Kayak Moody abis itu tiba-tiba nggak mau lagi deh. Gitu aja sih. Sorry nih gitu. Nggak apa-apa. Bukan tipikal orang yang enggak, santai aja. Tapi emang kayak gitu sih, gambaran orang ke aku kebanyakan kayak gitu. Oh iya? Iya. Oke. Lugu. Kayak nggak aneh-aneh nggak tuh? Oke, bisa dijelasin Kak, kenapa nulis 3 hal itu? Pertama positif, ya karena selama ngobrol soal dating app itu, dia ini selalu positive thinking dan emang main dating app-nya ya niatnya untuk hal yang positif dan berguna untuk dia kan. Itu sih baik sih emang orangnya kayaknya yang kedua nih. Kayaknya Karena kan baru iya oke. terus nggak aneh-aneh. Iya emang nggak aneh dia. Bener-bener lurus orangnya. Lurus. Jangan belok ya.